Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmini dari Bimbingan Konseling Islam 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dakwah untuk melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah metodologi dakwah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur ilmu dakwah dilihat dari ragam metodenya. Yang dimaksud struktur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap dakwah. Yang pertama, ada dai atau subjek dakwah. Dai merupakan unsur struktur dakwah yang paling penting, sebab tanpa dai Islam hanya sekadar ideologi yang terwujud dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada maudhu atau objek, yaitu yang menjadi saran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam atau tidak. Jadi bisa dikategorikan dengan kata lain secara keseluruhan. Yang ketiga ada madah atau materi dakwah, yaitu adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada maudhu. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi madah atau dakwah membahas ajaran Islam itu sendiri, yaitu membahas semua ajaran Islam yang sangat luas. Itu dijadikan madah dakwah. Itu pada garis besarnya. Yang keempat di sini ada wasilah atau media dakwah, yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan madah dakwah atau ajaran Islam kepada maudhu. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Yang terakhir yaitu ada thoriqoh atau metode dakwah, yaitu alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam. Maka thoriqoh adalah metode atau cara-cara yang digunakan dalam berdakwah. Untuk soal selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 mabadi asyarah dalam konteks ilmu dakwah. Diantaranya yang pertama ada al-hadu atau batasan hakikat. Dari beberapa literatur, para pakar merumuskan tentang definisi ilmu dakwah. Antara lain di sini ada menurut Dr. Ahmad Gawashi dalam Ad-Dakwah Al-Islamiyah. Menurutnya, ilmu dakwah adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui berbagai seni, menyampaikan kandungan ajaran Islam baik akidah, syarat maupun akhlak. Yang kedua ada maudhu atau peta kajian atau pokok bahasan. Adalah ilmu-ilmu itu dapat diklasifikasikan ke dalam matematika, fisika, kimia, astronomi, geologi, biologi, dan ilmu-ilmu sosial. Maka ilmu dakwah termasuk dalam kelompok-kelompok ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga ada asyamrah, nilai guna. Secara umum adalah nilai guna ilmu dakwah adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya, dan manusia menjalani kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Yang keempat ada nisbah atau kaitan dengan ilmu lain, yaitu keberadaan ilmu dakwah cukup dirasakan urgensinya dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Keberadaan dakwah Islam tersebut strategis karena pada tahap operasional kegiatan dakwahlah yang paling dominan berperan dalam sosialisasi dan pelembangan konsep-konsep Islam di tengah-tengah masyarakat. Yang keenam ada wadi atau peletak dasar, yaitu lebih tepatnya didirikan sebuah lembaga yang bernama Dar al-Dakwah atau al-Isyrad untuk menghilangkan gerakan kristenisasi. Yang ketujuh ada isim atau nama, diantaranya ada tabligh, khutbah, nasihah, fatwa, tabsyir, tabghib, tazir, tardib, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada istimdad atau dasar ilmu, yaitu sumber ilmu dakwah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, serta produk ijtihad, yaitu Al-Quran diyakini sebagai sumber segala ilmu dakwah. Yang kesembilan ada hukum. Sebagaimana hukum dakwah, berdasarkan ayat Al-Quran, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum adalah wajib. Yang kesepuluh ada maisal atau permasalahan atau problematik, yaitu ilmu dakwah adalah hal yang dikaitkan dengan dakwah, sehingga dakwah dapat terlaksana dengan baik, efisien, dan berhasil tercapai sesuai ekspektasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang makna
istinbat, istibas, dan istiqro sebagai pendekatan metodologi dakwah. Yang pertama ada istinbas, yaitu proses penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah atau denotasi dakwah dari Al-Quran dan hadis yang produknya berupa teori utama. Yang kedua ada istibas, yaitu proses penalaran istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah, denotasi dakwah dari Islam yang aktual, Islam empiris, Islam historis, dan Islam yang empiris. Yang ketiga ada istiqro, yaitu proses penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kualitatif, kuantitatif dengan mengacu pada teori utama. Di sini ada soal nomor 8 tentang pengertian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin pengertian tersebut. Yang pertama di sini ada pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari seseorang yang pengetahuannya termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas adalah benar atau berguna. Yang kedua ada ilmu, adalah segala suatu proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara memakai alat, prosedur, cara, metode sehingga menghasilkan pengetahuan bagi manusia itu sendiri. Yang ketiga ada pengertian metodologi. Pengertian metodologi adalah jalan-jalan, cara, prosedur yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, metode dakwah bermakna jalan, cara, prosedur yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dakwah, yaitu menciptakan khair al-ummah. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu dakwah. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas tentang sesuatu yang bersifat konkret. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Jadi, epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasional keyakinan. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari Yunani, yaitu berasal dari aksios yang artinya itu berarti sesuai atau wajar. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.